Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizal Galiputra dari 2D-D3 Teknik Kimia dengan NIM 1931410051. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Lembar Kerja Mahasiswa atau LKM Praktikum Pengendalian Proses dengan modul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada peralatan berkendali dengan peralatan pengendali suhu. Nah, yang pertama adalah pada saat kondisi kritis. Didapatkan data hasil pengamatan kondisi kritis sebagai berikut. Dengan besar PBC sebesar 4,5. Lalu didapatkan data dalam tabel persen PV saat T sama dengan 0 sekon sampai dengan persen PV sampai T sama dengan 393 sekon. Nah, data di tabel ini nantinya akan dibuat untuk grafik. Ini adalah grafik dalam kondisi kritis, grafik kondisi kritis. Yang pertama dilakukan adalah membuat garis bantu antara puncak amplitudo atau puncak gelombang. Nah, di sini saya mengambil amplitudo kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk poin A2, tentukan nilai PC berdasarkan grafik di A1 dan parameter pengendali untuk tuning dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk PBC-nya tadi diketahui sebesar 4,5. Kemudian untuk PC, yaitu jarak antar amplitudo ini, diketahui sebesar 12,5 detik dengan cara mengukurnya menggunakan penggaris dan didapatkan panjang 0,5 cm, kemudian dibagi 2. Nah, angka 2 ini merupakan jarak dari sumbu Y hingga titik 50, kemudian dikali 50 dan ketemu hasil 12,5. Kemudian untuk model P, PI, dan PID. Untuk menentukan PB, yang pertama adalah pada model P, yaitu dengan menggunakan rumus 2 dikalikan PBC. 2 di sini adalah rumus pada metode Ziegler-Nichols. Kemudian untuk PI 2,2 dikalikan PBC. Didapatkan hasil 9,9. Dan PID dengan rumus 1,7 dikali dengan PBC. Didapatkan hasil sebesar 7,65. Nah, setelah itu menentukan KC. KC ini diperoleh dari 100 dibagi dengan PB. Untuk yang P didapatkan KC sebesar 11,1 dan yang PI 10,101, kemudian yang PID sebesar 13,071. Kemudian menentukan tau I tau 1. Untuk yang model P tidak ada tau. Kemudian untuk yang PI didapatkan dengan rumus 0,83 dikalikan dengan PC dan didapatkan hasil sebesar 10,375. Kemudian untuk yang PID didapatkan dengan rumus 0,5 dikalikan PC dan hasilnya 6,5 dalam satuan detik. Kemudian untuk tau D. Untuk tau D, dalam model P dan PI itu tidak ada. Yang ada hanya PID. Didapatkan dengan rumus 0,13 dikali dengan PC. Dan hasilnya 1,625. Kemudian untuk model P, dengan tipe servo, yaitu perubahan set point pada proportion control atau pengendali P. Diketahui SP1 dan SP2 berturut-turut sebesar 40 dan 45%. Dan PB yang tadi didapatkan pada kondisi kritis sebesar 9. Untuk T1 dan TD-nya tidak ada. Nah, sama seperti tadi, yaitu persen PV pada saat 0 detik sebesar 41,8 sampai persen PV pada detik ke 434 sebesar 44,3%. Ini nantinya akan digunakan untuk membuat grafik.
Nah, ini grafik. Yang pertama dilakukan adalah menarik garis horizontal SP1, SP2, dan NA. Nah, untuk parameter pengukurannya ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Yang pertama adalah menentukan overshoot. Overshoot ini merupakan perbandingan panjang dari puncak menuju NA dengan NA menuju SP1. Nah, dari sini ke NA diukur menggunakan penggaris. Dibandingkan dengan dari NA menuju ke SP1 diukur menggunakan penggaris. Didapatkan hasil 2,8 banding 10,8 cm. Kemudian decay ratio, yaitu perbandingan antara amplitudo 2 dengan amplitudo 1 diukur menggunakan penggaris, didapatkan hasil 0,8 dibanding 2,8 cm. Kemudian untuk peak time, yaitu waktu pada puncak pertama. Di sini diukur dengan penggaris dan didapatkan hasil 0,35 cm dibagi 1,8 cm. 1,8 ini adalah jarak dari sumbu Y sampai ke 50 detik. Kemudian dikalikan 50 dan didapatkan hasil sebesar 9,72 detik. Lalu untuk rise time itu merupakan waktu pertama kali terjadi titik potong antar garis PV dengan SP, yaitu berada di sini, garis yang berwarna kuning. Diukur menggunakan penggaris didapatkan panjang sebesar 0,2 cm, kemudian dibagi 1,8 cm dan dikali 50. Hasilnya adalah 5,55 detik. Kemudian ada response time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan steady state. Di sini diukur 1,8 cm dibagi 1,7 cm dan dikali 50. Ya, berada di sini dan didapatkan hasil 52,94 detik. Lalu ada period of oscillation, yaitu waktu untuk membentuk satu bukit dan satu lembah pada garis berwarna merah ini. Diukur panjangnya sebesar 0,8 dibagi 1,8 cm dan dikali 50. Didapatkan besar period of oscillation sebesar 22,2 detik. Lalu ada offset. Offset ini merupakan selisih antara SP2 dan NA dalam satuan persen. Caranya dengan mengurangi SP2 dikurangi dengan NA. Didapatkan hasil 0,7%. Lalu ada mode PI. Pada mode PI ini sama menggunakan tipe pengendali servo. Lalu didapatkan besar SP1 dan SP2 berturut-turut adalah 40 dan 45%. Dengan PB besar 9,9 tadi didapatkan dari kondisi kritis. Kemudian tau 1 diketahui sebesar 10,375. Untuk grafiknya sama, yaitu persen PV pada T0 detik sebesar 41,2%. Kemudian sampai persen PV pada T sama dengan 421%, yaitu sebesar 44,9%. Data tadi digunakan untuk membuat grafik ini. Ditarik garis horizontal SP1, SP2, dan NA. Nah, untuk parameternya di sini tidak ada overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation. Dikarenakan sebelum melewati NA sudah terbentuk peak atau puncak dan lembah ini. Kemudian untuk penghitungan rise time didapatkan sebesar 41,67 detik dari perhitungan 1,5
dibagi dengan 1,8 atau jarak dari titik Y sampai detik ke-50 dan dikali 50. Kemudian response time. Response time-nya didapatkan dari 8,3 dibagi dengan 18,2 atau jarak sumbu Y sampai dengan detik ke-500. Kemudian dikali 500 dan didapatkan hasil response time sebesar 228,02 detik. Lalu offset. Offset di sini seperti tadi, yaitu mengurangi SP2 dengan NA. Didapatkan hasil sebesar 0,1%. Kemudian ada model PID, pengendali PID, sama menggunakan tipe servo. Diketahui SP1 dan SP2 berturut-turut adalah 40 dan 45%. Dengan PB sama dengan 7,65, tau I, tau 1 sebesar 6,25 detik, dan tau D sebesar 1,625 detik. Data ini diperoleh dari kondisi kritis tadi. Untuk tabelnya yaitu persen PV saat T sama dengan 0 sebesar 41% sampai dengan persen PV pada saat T sama dengan 509. Didapatkan hasil persen PV 44,9%. Dibuat untuk grafik dan hasil grafiknya adalah ini. Kemudian parameter pengukurnya yang pertama ada overshoot, yaitu sebesar 0,5 dibagi dengan dibanding dengan 12,2 cm. Lalu decay ratio sama 0,5 dibanding 0,5 cm. Dikarenakan amplitude 1 dan amplitude 2 tingginya sama. Lalu untuk peak time didapatkan dengan cara 0,5 cm dibagi dengan 3 cm atau jarak dari sumbu Y sampai dengan titik 100 detik. Didapatkan hasil 16,67 detik. Kemudian rise time 0,3 dibagi 3 dikali 100. Didapatkan hasil 10 detik dan response time didapatkan hasil 175 detik. Lalu untuk period of oscillation-nya tidak ada. Dan untuk offset-nya sama, yaitu dengan mengurangi SP2 dengan NA. Didapatkan hasil sebesar 0,1%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.